Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zinur Rahman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang array. Array itu adalah himpunan, teman-teman. Oke, jadi di sini gimana kalau kalian punya masalah suruh membuat 34 provinsi ya. 34 provinsi. Pertama ya, cara utama pasti kalian akan begini, sistem outprint ln langsung nama-nama provinsinya. Ya, tapi ini memerlukan banyak baris ya. 34 baris. 34 baris. Dan kalian itu out satu-satu. Jadi ini stream out satu-satu. Banyak sekali. Gimana kalau ada 1000 atau 100 pulau atau pulau kecil Indonesia mungkin? Itu pasti banyak sekali. Kalian akan mengetik ulang. Contoh, mau ketik ini kembali, otomatis di sini akan mengetik ulang kembali. Seperti yang ada contoh pengen ngetik Kalimantan Tengah, otomatis di sini kalian akan mengetik kembali, ya. Atau mengkopas juga bisa. Seperti ini. Akan mengetik lagi, menambah baris lagi. Tampilannya seperti ini. Oke, cara kedua ya. Oke. Cara keduanya kalian menggunakan variabel dan tipe data. Nah, menggunakan variabel tipe data ya, lebih mudah ya, seperti ini. String prof1 yaitu Aceh. Ini juga bisa dipermudah seperti A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya ya, biar gak banyak ya. Kalau Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, ini kan panjang-panjang, jadi dipermudah yaitu jadi prof1, prof2, prof3, prof4 ya. Dan di-outputkan di sini. Prof1, prof2, prof3, prof4 sampai 34. Jadi enaknya ini kalau mau copy tidak mengetik ulang. Jadi langsung sistem outprint dan provinsi mana yang mau diubah. Contoh 21. Jadi tidak mengetik ulang seperti yang di atas ya. Jadi kalau ini kan mengetik ulang Nusa Tenggara Barat, jadi sistem outprint, yaitu ketik Nusantara, Kalimantan Selatan, atau Maluku, Papua ya, diketik ulang. Jadi kalau ini sudah ada variabelnya, sudah ada provinsi 1, provinsi 2, provinsi 3, dan juga ada stringnya, tipe datanya. Ini mudah, tak hanya ini bekerja 2 kali lipat ya, bekerja 2 kali lipat dari sebelumnya ya. Yang pertama kalian buat variabel dan tipe datanya terlebih dahulu. Setelah itu kalian di print kembali, jadi kerja 2 kali. Ini membutuhkan banyak, lebih banyak baris, dan hasilnya itu sama. Kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. 34 provinsi. Nah, cara yang ketiga itu menggunakan array. Ya.
Nah, kalau di atas sini menggunakan tipe data yang sangat banyak, tipe data variabel yang sangat banyak ya, jadi variabel 1 sampai 34 ya, ini sangat banyak variabelnya. Nah, sedangkan di array itu menggunakan satu tipe data dan satu variabel saja. Itu array ya, isinya array itu adalah Aceh, Sumatera Utara dan seterusnya. Dan di print hanya gunakan satu perintah, yaitu system of print provinsi array i ya. Jadi kerjanya itu ini string, provinsi ini adalah variabelnya, array ini belum ditentukan isinya itu yang dari buka kurung kurawal ini sampai kurung kurawal tutup, ini adalah isi array kurung kurawal buka siku dan kurung kurawal tutup siku ya. Jadi array itu dibatasi oleh koma. Jadi ini array pertama, koma, array kedua, indeks pertama ya, ini AC indeks pertama, yaitu koma, indeks kedua Sumatera Utara, koma, indeks ketiga Sumatera Barat, dan seterusnya. Dan setelah itu for ya, diulang, ini perulangan, jadi for int integer, tipe data integer yaitu i mulai dari kosong, karena array itu dari kosong. Setelah itu i kurang dari provinsi ya, dot length i plus plus. Setelah itu di print provinsi yaitu i. Nah, i dari kosong, provinsi itu berapa isinya sih? Nah, provinsi itu isinya, kita lihat ya, isi dari provinsi yaitu menggunakan length. Kita jalankan. Nah, 34 provinsi. Jadi ini adalah ada 34 ya. Dari Aceh sampai Papua itu 34. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai 34 kali. Itu adalah isi provinsi. Jadi sistemnya itu seperti ini. int i dari kosong. Nah, kosong kalau di array itu mulai dari kosong. Jadi Aceh ini kosong, dia akan nampil di outputkan ya, ditampilkan Aceh akan keluar di sini. Setelah itu diulang lagi i plus plus i ditambah 1, maka di sini berubah menjadi 1. Nah, menjadi 1, dia kesini lagi, di print lagi, dimunculkan yaitu 1 Sumatera Utara, maka akan muncul Sumatera Utara sampai 34 ya. Jadi kalau sudah 34 itu tidak bisa, kan ini dari kosong, otomatis ini adalah 33 seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada string, ini tipe data, nama variabel itu array yang isinya adalah Abil, Susi, Sila, Robi. Ya, ada 4. Ada 4 dan di sini ada string variabel bilangan array yang belum diisi datanya ya, berapa maksimalnya. Di bawah itu ada integer, tipe data integer, bilangan array sama dengan new int ya. Jadi arraynya sudah diisi, data maksimalnya itu 21. Jadi kalau melebihi 21 itu biasanya error. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada string saya ya, string saya, variabel saya, yaitu array yang isinya jujur, sabar, cerdas, rupawan, pantang menyerah, percaya diri, dan kreatif. Nah, ini
ada 7 ada 7 ya, ada 7 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kita copy terlebih dahulu. Jadi sini ada 7. Jadi kalau array itu dimulai dari kosong ya. 0 1 2 3 4 5 6. Ini ada 7. Jadi hitungnya di kosong. Kosong ini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Dari kosong ini kosongnya 1 2 3 4 5 6 7 ya. Tapi kalau kita lihat di length ya, kalau penasaran di length itu ada 7 ya. Karena ini dihitung 1 2 3 4 5 6 7. Kita coba. Kita coba tampilkan ya. Apakah benar ada 7? Nah, kita tampilkan. Nah, ada 7. Tapi hitungnya kalau array itu dari kosong ya, dari kosong. Nah, kita coba outputkan ya. 7 ya, 7. Kita jalankan. Dar. Nah, di sini tertulis array index out ya, sudah keluar batas ya. Maka coba kita 6. Kita rubah 6, otomatis kreatif. Karena hitungnya dari 0. Kalau sudah 7, kan di sini jujur, sabar, cerdas, rupawan itu ada 7, tapi hitungnya dari 0. Otomatis bila kita sistem outprintnya 7, otomatis keluar dari batas error. Seperti itu. Contoh kita pengen ngerubah ya, ngerubah salah satu dari itu. Contoh rupawan ya, rupawan kita rubah. Jadi rupawan itu ada di indeks keberapa? 0 1 2 3 ya. Indeks ketiga. Kita pengen rubah jadi pandai. Nah, kita save. Kita jalankan. Oh iya, di sini belum dirubah ya. Di sini rubah ke 3. Nah, pandai karena sudah ditimpa ini ya. Jadi pertama program jalan itu ini. Setelah itu dia akan membaca ini. Jadi array indeks ketiga itu dirubah pandai, otomatis dia akan berubah dan setelah itu dia menampilkan. Coba kita taruh di atasnya ini. Gak usah ya. Oke, kita lanjut saja. Oke, di sini ya, di sini kalau pengen membatasi ya, membatasi berapa jumlahnya, pengennya 7 atau 6 atau berapa. Jadi seperti ini codingannya. Jadi string array ini juga bisa di depan sini atau di belakang sini, sama saja ya. Kita coba yang depan aja, yang belakang aja dah. Nah, nama new string diisi itu 5 indeks saja. Di sini setelah itu kita isi per indeksnya ya. Jadi yang pertama itu jujur, yang kedua itu sabar, yang ketiga itu cerdas, yang keempat itu rupawan, yang kelima itu pantang menyerah. Jadi di sini ada 5. 5 jumlahnya itu ada 5, tapi hitung dari kosong. Nah, kita pengen buktikan ya. Coba kita tambahkan satu lagi.
Di sini 5. Pintar. Coba kita jalankan. Di sini kita tampilkan di sini kita tampilkan 5. Kita jalankan. Nah, array index odd ya, di luar batas sih. Di sini batasnya cuma 5 indeks. Jadi ini indeks pertama yang kosong, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai 4. Jadi kalau 5 ini sudah keluar indeks. Seperti itu. Jadi kita coba munculkan yang kosong, yang jujur run. Nah, jujur. Oke, kita lanjut. Oke, di sini string. Jadi string variabel saya array yaitu diisi 12. Nah, kita pengen tahu sih 12 ini indeksnya itu diisi 12. Ya, indeksnya itu diisi 12. Gimana kalau indeksnya diisi 99? Cara menampilkannya itu adalah sistem out println saya length. Ya. Coba kita jalankan. Nah, 99 sesuai dengan isi kapasitas data indeksnya. Coba kita rubah ke 88. Nah, 88. Oke, kita lanjut. Nah, array itu dimensinya tergantung dari siku ya, siku kurung buka dan siku kurung tutup. Jadi kalau siku kurung buka kurung tutupnya itu ada 1, itu adalah 1 dimensi. Kalau 2 itu 2 dimensi. Kalau 3 itu 3 dimensi. Jadi sesuai dengan kurung buka kurung tutupnya itu berapa kali. Kalau 4 ya 4 dimensi dan seterusnya. Oke, di sini ada contoh 2 dimensi. Di 2 dimensi contoh ini array 2 dimensi int bilangan, variabel int tipe data, variabel bilangan array pertama dan array kedua. Nah, kurung buka di sini ya, kurung buka dari yang warna kuning ini dari depan sama belakang ini adalah array yang pertama. Array yang pertama. Yaitu ada berapa indeks. Jadi bacanya itu seperti ini. Kita copy terlebih dahulu. Kita jabarkan di sini. Nah, ini adalah indeks kosong. Ini indeks 1 dan ini indeks 2. Jadi di array satu dimensi, array yang pertama yaitu ada 3 indeks. Jadi ini indeks 1, ini indeks kedua, dan ini indeks ketiga. Nah, untuk array yang kedua itu ditandai oleh ini kurung buka yang di dalamnya kurung buka array pertama. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini adalah array yang kedua. 1, 2, 3, 4. Dan ini juga 1, 2, 3. Dan ini juga 1, 2, 3, 4. Itu adalah array kedua. Nah, kita pengen tahu sih array yang pertama itu ada berapa indeks. Jadi codingannya seperti ini. Sistem outprint bilangan dot length. Kita jalankan. Nah, di sini ada
3. Sesuai sama ini ya. Jadi 0, 1, 2. Jadi 1, 2, 3 ya. Sesuai. Kita pengen tahu yang indeks yang kedua yang di bilangan 0 ya. Itu ada berapa indeks yang ini? Jadi di bilangan 0 itu ada berapa indeks? Di codingannya seperti ini, kita buat sini array, yaitu yang 0. Kita lihat, sedangkan itu ada 4. Jadi di indeks 0 array pertama, yaitu ada 4 indeks array kedua. Setelah itu kita pengen lihat yang indeks kedua atau indeks 1 ini ya. Di sini kita rubah 1. Di sini seharusnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Kita jadikan. Nah, ada 3 indeks. Seperti itu. Contoh kita pengen ngerubah ya. Ngerubah di salah satu indeksnya. Jadi indeks yang mana? Yang 8 apa? Yang 4 ya di sini ya. Di belakang 4 saya pengen ngerubah. Jadi array pertamanya itu adalah 2 ya. Array pertamanya 2, yaitu indeks kedua atau array kedua yaitu 3. Berarti array pertama itu 2 dan array kedua itu 3. Nah, dirubah menjadi 2. Oke, kita print. Array kedua, array pertama itu 2 dan array kedua itu 3. Kita jalankan. Nah, hasilnya 2. Jadi yang 4 ini ditimpa menjadi 2. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau seperti ini, untuk yang string buah array pertama, array kedua sama dengan array pertama. Ini array pertama ada 3 indeks ya. Ini indeks pertama, ini indeks kedua, dan ini indeks ketiga. Tuh, kalau ini dibilang indeks karena ini ada buka kurung ya, buka kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini adalah array. Kalau kita hapus ini, otomatis nggak termasuk array. Seperti itu. Gambarannya itu seperti ini. Kita copy terlebih dahulu ya. Nah, gambarnya itu seperti ini. Nah, untuk yang array pertama itu ada 3 indeks. 0, 1, sama 2. Nah, setelah itu di array kedua di 0 itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan array kedua di 1 itu 0. Dan array kedua di 2 itu ada 2. Anggur dan apple. Ini apel ya. Kita rubah dulu. Ya, apel. Bila di sini dihapus ya, ini dihapus. Yang ini nih, yang buka kurung kurawal. Ini enggak kemasuk array lagi. Ini bukan array. Jadi ini kita hapus. Nah, yang 2 ini berubah menjadi 1. Jadi untuk array pertama itu ada 2 indeks. Jadi 0 sama 1.
seperti itu. Oke, kita tampilkan. Oke, kita coba lihat ya. Coba lihat di indeks yang satu ya, yang satu kan kosong ini. Pengen tahu kan? 2. Nah, kosong. Jadi gak ada indeks di sini. Kosong. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini kita pengen munculkan apel, contoh apel. Apel itu ada di indeks kedua dan pertama ya. Array yang pertama itu isinya 2, di sini kita rubah 2, dan array kedua itu 1 ya, 1. Seperti ini. Jadi kita jalankan apel. Contoh kita pengen rubah yang apel itu menjadi pepaya. Yang apel itu jangan pepaya, anggur ya, kita rubah menjadi anggur. Jadi codingnya itu adalah buah ya, variabelnya itu buah yaitu anggur. Di indeks array pertama itu 2 dan array kedua itu 1. Kita jalankan jadi anggur. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.